warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar ibu-ibu semuanya? Alhamdulillah, semoga semuanya dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan diberikan kesehatan pada ibu, bayi dan keluarganya. Baiklah, di sini saya akan menyampaikan materi terkait dengan program pemerintah yaitu Keluarga Berencana. Sebelum itu saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Windayani, saya mahasiswa dari Institut Kesehatan Mitra Bunda Batam, program studi Sarjana Kebidanan dan Pendidikan Profesi Bidan. Baik ibu-ibu, untuk tidak memperpanjang waktu, langsung saja kita masuk ke pembahasan materi. Sebelumnya, apakah ibu-ibu di sini sudah pernah mendengar KB? Ya, benar, sudah ya Bu. KB atau Keluarga Berencana merupakan program yang telah pemerintah tetapkan untuk mengatur jarak kehamilan. Sendiri merupakan upaya untuk mengatur kelahiran anak, kemudian jarak ideal kehamilan untuk mewujudkan keluarga yang berkualitas. Keluarga berkualitas seperti apa sih yang dimaksud? Keluarga berkualitas yang dimaksud adalah keluarga yang dibentuk dari hasil perkawinan sah. Di sini memiliki ciri-ciri yaitu keluarga sejahtera, keluarga sehat, keluarga mandiri, keluarga yang memiliki jumlah anak ideal, kemudian keluarga yang berwawasan luas dan bertanggung jawab. Baik, kemudian saya lanjutkan. Apakah ibu-ibu di sini ada yang tahu slogan dari Keluarga Berencana sendiri, atau ada yang sudah pernah dengar? Benar ya ibu-ibu, 2 anak lebih baik. Itu merupakan slogan dari Keluarga Berencana yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Saya akan menjelaskan terkait dengan usia produktif wanita dalam kehamilan. Bisa dilihat berdasarkan brosur yang telah saya tampilkan. Di sini ada gambar segitiga di mana puncaknya yaitu fase kehamilan berada di usia 20 sampai 35 tahun. Mengapa usia 20 sampai 35 tahun ini merupakan waktu yang tepat untuk wanita hamil? Jadi usia 20 sampai 35 tahun ini adalah waktu yang tepat dikarenakan tingkat kesuburan yang sangat tinggi dan sel telur yang diproduksi juga sangat melimpah. Organ-organ reproduksi telah siap untuk melakukan reproduksi atau mengandung. Sedangkan usia kurang dari 20 tahun yaitu merupakan fase menunda kehamilan. Hal ini dikarenakan organ reproduksi yang belum siap untuk mengandung serta sel telur yang belum matang. Usia kurang dari lebih dari 35 tahun yaitu fase mengakhiri kehamilan. Hal ini dikarenakan usia yang terlalu tua untuk hamil itu akan membahayakan ibu dan juga bayi. Lahir dengan berat badan lahir rendah, yaitu berat kurang dari 2.500 gram, bahkan menyebabkan bayi lahir prematur. Ada dampak mengandung di usia kurang dari 20 tahun. Dampak yang pertama yaitu di mana organ reproduksi yang belum siap untuk mengandung pada usia kurang dari 20 tahun. Kemudian ada kondisi sel telur yang belum matang pada usia kurang dari 20 tahun. Dikhawatirkan akan menyebabkan bayi lahir cacat. Dan yang ketiga yaitu beresiko mengalami kanker serviks. Kenapa sih mengandung di usia kurang dari 20 tahun ini beresiko untuk mengalami kanker serviks? Hal ini dikarenakan kanker serviks terjadi dikarenakan di usia yang seharusnya itu bukan usia untuk melakukan hubungan seksual, di mana rahim belum siap untuk menerima benda asing dari luar yaitu sperma pria masuk ke dalam rahim. Hal itu merupakan salah satu pemicu dari kanker serviks. Apa sih dampak mengandung pada usia 35 tahun? Dampak yang pertama adalah kelahiran bayi tidak normal seperti kelainan kromosom, yaitu contohnya bayi lahir dengan Down syndrome. Selanjutnya bayi lahir prematur dan berat badan bayi rendah,
yaitu kurang dari 2.500 gram, serta gangguan kesehatan pada ibu. Bahkan hamil di usia lebih dari 35 tahun bisa menyebabkan ketuban pecah dini, bahkan kematian pada ibu. Pada usia lebih dari 35 tahun sudah terkena penyakit. Kemudian hal ini dikarenakan organ kandungan yang menua, kemudian jalan lahir bertambah kaku, ada kemungkinan lebih besar ibu mendapatkan anak yang cacat di persalinan macet dan perdarahan. Baik, sebelum saya lanjut, apakah ada yang ingin ditanyakan terkait dengan materi yang telah saya paparkan? Saya rasa sudah cukup jelas. Materi selanjutnya yaitu terkait dengan manfaat dari KB. Pertama, manfaat KB yaitu merupakan menghindari kehamilan resiko tinggi. Kehamilan resiko tinggi merupakan kehamilan di mana keadaan ibu dan bayi dalam keadaan bahaya, bahkan bisa menyebabkan kematian. Yang kedua yaitu menurunkan angka kematian ibu dan anak. Merupakan program upaya untuk mengatur jumlah dan jarak kehamilan. Baik, jarak kehamilan ideal itu yaitu 2 tahun, Bu. Jadi dalam waktu 2 tahun itu organ reproduksi bisa kembali seperti semula, sehingga ibu siap untuk mengandung kembali. Mengapa manfaat KB ini bisa menurunkan angka kematian ibu dan anak? Kesiapan organ reproduksi, kesiapan mental, kesiapan psikologi ibu itu sangat berpengaruh kepada kesehatan ibu, kesehatan janin yang dikandung. Kehamilan sehat itu dimana keadaan ibu baik itu sosial, psikologi, psikis dalam keadaan yang normal, itu mencegah terjadinya penyakit menular seksual. Dengan menggunakan KB atau kontrasepsi, itu dapat mencegah penyakit menular seksual saat ibu dan pasangan melakukan hubungan seksual. Contohnya pada alat kontrasepsi kondom. Saat berhubungan seksual, otomatis jika menggunakan kontrasepsi kondom akan melindungi cairan-cairan yang akan masuk sehingga menghindari terjadinya penyakit menular seksual. Kemudian yaitu membangun keluarga bahagia dan sejahtera. Seperti yang saya jelaskan sebelumnya, ada keluarga yang berkualitas. Itu dimana jumlah anak ideal, memiliki jumlah anak ideal, kemudian keluarga yang sehat, keluarga sejahtera, keluarga mandiri, keluarga dengan wawasan yang luas dan penuh tanggung jawab. Di sini dengan ber-KB baik suami maupun istri bisa mempersiapkan diri terlebih dahulu sebelum ingin merencanakan kehamilan. Ini apakah ada yang ingin ditanyakan? Ada materi selanjutnya yaitu siapa saja sih yang harus ber-KB ini, yaitu usia 15 sampai 49 tahun, sasaran yang tepat untuk menggunakan alat kontrasepsi atau mengikuti program KB. Pada brosur yang ini dijelaskan bahwa usia yang pantas untuk ber-KB itu yaitu usia 15 sampai 49 tahun, sedangkan usia produktif wanita dalam kehamilan itu 35 tahun. Menurut WHO sendiri, WHO itu merupakan organisasi Badan Kesehatan Dunia, menyatakan bahwa untuk penggunaan jenis kontrasepsi yang salah satunya adalah kontrasepsi suntik. Hal ini dikarenakan tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak wanita yang menikah di usia kurang dari 20 tahun. Untuk mencegah terjadinya kehamilan risiko tinggi, kemudian penyakit menular seksual, pemerintah menganjurkan
wanita atau pasangan usia subur rentang usia 15 sampai 49 tahun untuk menggunakan KB. Pada usia 15 tahun, KB yang dianjurkan yaitu KB suntik. Sedangkan pada usia 49 tahun atau lebih dari 35 tahun itu dianjurkan menggunakan KB jangka panjang. Materi selanjutnya yaitu kenapa sih wanita itu harus ber-KB? Kenapa lebih dititik beratkan kepada wanita? Kenapa nggak pria aja? Bukannya tidak ada, pada pria juga ada KB yang bisa digunakan oleh pria, tetapi lebih dititik beratkan kepada wanita karena wanita lebih memiliki resiko yang tinggi dibandingkan pria. Alasan yang pertama yaitu keluarga berencana merupakan cara untuk menghargai hak ibu dalam mengendalikan kesuburan. Jarak kehamilan yang diinginkan, jumlah anak yang diinginkan. KB ini dapat melindungi ibu dari gangguan kesehatan reproduksi yang disebabkan oleh misalnya kehamilan jarak dekat, usia kehamilan muda, usia kehamilan tua. Seperti yang telah saya jelaskan sebelumnya, bahwa kehamilan kurang dari 20 tahun itu yang sangat besar, yang berbahaya bagi ibu maupun janin, yaitu KB dapat melindungi anak dari gangguan tumbuh kembang dan gangguan kesehatan. Kok KB bisa berpengaruh pada anak? Ya, bisa berpengaruh karena atur jarak kehamilan, sehingga bisa lebih fokus pada anaknya lebih dulu sebelum nantinya akan berikutnya, sehingga perhatian dengan anak yang lain. Kemudian alasan yang keempat yaitu dengan program keluarga berencana dapat menurunkan resiko wanita terkena kanker ovarium. Kanker ovarium yaitu bahan kontrasepsi itu kan merupakan benda asing. Benda asing yang akan masuk ke dalam rahim, sehingga rahim itu benda asing tersebut dapat menurunkan resiko penyakit radang panggul. Penyebab umum dari radang panggul sendiri yaitu seks yang tidak aman dengan pengidap penyakit menular seksual seperti gonorrhea. Keluarga berencana dapat menjaga kesehatan jiwa seorang ibu. Loh, pasti timbul pertanyaan, kok bisa sih berpengaruh pada kesehatan jiwa ibu? Karena lagi-lagi dengan mengatur jarak kehamilan, ibu itu bisa mempersiapkan diri untuk persiapan psikis, kemudian persiapan terkait dengan pada masa kehamilan, mulai dari perubahan bentuk tubuh, kemudian perubahan mood, perubahan pola hidup, pola tidur, pola istirahat, reproduksi bisa kembali pulih dan mempersiapkan kehamilan berikutnya. Di sini apakah ada yang ingin ibu-ibu tanyakan? Jika tidak ada, penjelasan terakhir yaitu metode kontrasepsi yang jangka pendek. Tapi di sini saya akan lebih menjelaskan terkait dengan metode kontrasepsi jangka panjang ya Bu. Yang pertama ada IUD. IUD ini pasti ibu-ibu sudah pernah dengar, yaitu merupakan sebuah alat kontrasepsi yang berbahan plastik dipasang di dalam rahim untuk mencegah kehamilan. IUD ini sendiri bertahan hingga 10 tahun. Kontrasepsi implan. Implan ini sering juga dikenal dengan KB susuk. Ini berjumlah 2 atau 1 batang yang akan ditanamkan di lengan ibu di bawah kulit. Implan ini merupakan batang plastik seukuran korek api yang akan dimasukkan di lengan atas tepat di bawah kulit. Bertahan hingga 3 sampai 5 tahun. Untuk kontrasepsi jangka panjang yang ketiga yaitu metode operasi wanita atau yang lebih dikenal dengan tubektomi, cara mengikat atau memotong saluran telur pada perempuan. Hal ini dilakukan
Nah, tadi ada yang kita singgung terkait dengan loh, kok kenapa sih yang lebih dititik beratkan untuk ber-KB, kok nggak pria? Ada juga Bu, kontrasepsi jangka panjang untuk pria, yaitu metode operasi pria yang lebih dikenal dengan vasektomi, yaitu memotong saluran sperma pada laki-laki. Ini juga dilakukan prosedur operasi. Cukup sekian penjelasan yang bisa saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Untuk ibu-ibu yang ingin bertanya, saya persilakan. Baik, jika tidak ada yang ingin bertanya, saya rasa penjelasan saya sudah dimengerti oleh ibu-ibu sekalian. Saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Wabillahi taufik walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.